Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and welcome back to my YouTube channel guys. Wow, Alhamdulillah, tahniah dan selamat buat Timnas Indonesia U23 karena berjaya mengalahkan Korea Selatan. Sekelas ini ya, sekelas dunia seperti Korea Selatan bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Sebetulnya guys, kalau kita lihat permulaan babak ya, perjalanan Timnas Indonesia dari awal ya, kalah ya disebabkan oleh karena kecurangan wasit dan sebagainya, masuk ke laga yang seterusnya, laga kedua dan ketiga mereka berjaya ya mendapatkan kemenangan dan akhirnya lolos ke 8 babak yang besar. Dan kali ini guys, Indonesia lolos ke semifinal guys. Ramai orang mengatakan perlawanan di antara Indonesia dan juga Korea Selatan ini sepertinya memihak kepada Korea Selatan ya guys. Kalau dilihat dari segi pencapaian dan juga catatan mereka ya, di sama ada di peringkat Asia dan juga di peringkat sekelas dunia. Tetapi hari ini Indonesia guys telah membuktikan, mengejutkan dunia, menjadi heboh kepada mana-mana pun di negara yang melihat Timnas Indonesia mampu menjadikan sebagai pasukan yang bisa memberikan kejutan kepada mana-mana pasukan seperti Korea Selatan ini guys ya. Jadi apapun ini adalah merupakan satu hal yang sangat menggembirakan. Kita akan melihat bagaimana komentar-komentar fans-fans dari Korea Selatan ini memberikan komentar terhadap tim Korea Selatan ini setelah dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Jadi guys, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Komentar fans Korea Selatan setelah dikalahkan Timnas Indonesia U23 sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Indonesia yang merupakan tim debutan membuat kejutan besar dengan menumbangkan tim Korea Selatan lewat pertandingan panjang hingga berakhir dengan adu penalti dengan skor yang ketat. Indonesia unggul 2-1 lebih dulu di babak pertama. Betul. Namun Korea menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 2-2. Tak ada gol tercipta di babak perpanjangan waktu, sehingga pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Dan Indonesia pun berhasil menang dengan skor tipis 11-10. Dan tak perlu berlama-lama, inilah komentar-komentar dari fans sepak bola Korea Selatan. Oke. Para pemainnya saja yang tidak punya skill apa-apa. Mereka tidak punya otak dan bermain sepak bola. Wasitnya agak aneh, sepak bola sialan. Indonesia pasti sedang dalam suasana meriah. Semua orang di negara itu bisa makan dan minum gratis hari ini. Iya, benar juga ya. Pelatih Sinteyong melakukan tugasnya dengan baik dalam menciptakan pemain Indonesia. Mengapa wasit bersikap seperti itu sepanjang pertandingan? Tidak aneh jika wasit membuat keputusan yang bias. Jika ini yang terjadi, mungkin kami seharusnya kalah dari Jepang dan bermain melawan Qatar. Oh iya. Wasit bukan masalahnya, anak-anak saja yang jahat. Saya senang kami kalah dari tim kuat yang bernama Indonesia. Wasitnya berasal dari Australia. Aibnya benar-benar kalah dari Indonesia. Malu rasanya menyalahkan wasit untuk tim seperti Indonesia. Ramai yang tidak puas hati. Sejujurnya kami beruntung lolos ke adu penalti. Melihat apa yang mereka lakukan hari ini, Indonesia jauh lebih terampil. Australia dekat dengan Indonesia, wasitnya bias, tetapi keterampilan pemain Korea pada dasarnya lebih rendah. Terlepas dari segalanya, saya kesal karena saya tidak bisa menonton Korea di Olimpiade. 11-10, ini pertama kalinya saya melihat skor adu penalti seperti ini. Sangat ketat ya. Tapi sebenarnya siapa pria botak yang ada di belakang Sinteyong? Wasit dan kiper Son Hong layak ditembak mati. Sinteyong tidak boleh dibiarkan menginjakkan kaki di tanah Korea. Sampai begitu ya. Sinteyong mengetahui taktik Korea dengan baik, jadi hasil ini mungkin saja terjadi. Namun sayang sekali, pemain peringkat 23 kalah dari pemain peringkat 140. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti adu penalti dalam 40 tahun saya. Wasit gila, wasit gila, wasit gila.
Sampai begitu ya? Apa yang harus dipikirkan Indonesia tentang Korea saat ini? Nah, apa yang dipikirkan? Mari kita akui bahwa campur tangan wasit sangat parah. Oh iya kah? Taktik orang Indonesia karena mereka pelatih Korea. Para pemain yang bermain hari ini adalah pemain yang putus asa dan harus berhenti bermain sepak Wih, bola. kena hujat ya begitu ya? Kenapa penjaga gawang Korea lucu sekali? Dia tidak melompat ke kiri sekalipun. Semua anak Indonesia hanya menendang ke kiri. Apakah kamu tidak mengerti? Saya dipermainkan oleh kiper Indonesia. Kiper tim lawan lebih baik dalam adu penalti. Hmm. Sebelumnya kita benar-benar tidak bisa mengabaikan Asia Tenggara. Pengkhianat yang gagal memasukkan gol adalah nomor 4 dan 8. Mencari regu tembak untuk menembak kiper Indonesia. Ai, Sepertinya otak sang kiper hanya ada di sisi kanan. yang ada di sisi kanan. Kanan Bencana terus. terbesar yang pernah ada. Hmm. Jika penjaga melompat ke kiri sekali saja, apa yang terjadi pada tubuhnya? Sayangnya, Republik Korea yang telah lama ditunggu-tunggu berakhir di sini tertawa terbahak-bahak. Shin Tae-yong sangat baik hingga menjengkelkan. Iya, iya, iya. Mari pekerjakan Shin Tae-yong untuk melatih Korea kembali. Ai, Anggap saja beruntung itu Shin Tae-yong. Aku sangat kesal sekarang sampai aku tidak bisa tidur. Seharusnya aku tidak menontonnya saja. Pertandingan sepak bola terburuk yang pernah saya lihat. terburuk pernah saya Mengapa lihat. ada begitu banyak tentara bayaran di Indonesia? Mereka jelas masih muda, tapi kekuatan fisiknya seperti orang tua. Jadi mereka tidak bisa lari. Penonton Indonesia saat ini bersenang-senang. Bersenang-senang. Pelatih negara kita melakukannya dengan baik ketika mereka pergi ke luar negeri. Negara kita jatuh ke dalam negara sepak bola terbelakang tahun ini. Wah, Masuk akalkah jika tim yang sudah 9 kali berturut-turut berlaga di Olimpiade ditindas oleh tim yang baru datang ikut bertanding? bikin malu juga ya. Bagaimanapun agak aneh berada jauh di belakang peringkat 134 FIFA. Ini bukan tim Indonesia, tapi ini adalah tim Eropa. Wah. Rentetan melaju ke Olimpiade putus sudah. Pertandingan Korea-Jepang adalah sebuah fata morgana. Jika di Asia seperti ini, bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia? Bagaimana Korea bisa menjadi seperti ini? Terheran-heran ya guys. Saya seharusnya tersingkir di babak penyisihan grup saja. Saya merasa frustasi menonton pertandingan Korea setelah menonton pertandingan Jepang. Anak-anak Kecewa. Indonesia tidak lagi berukuran kecil. Di mata orang Eropa, Korea kini harusnya diperlakukan sama dengan Asia Tenggara. Noh, Benar-benar menyebalkan. benar-benar menyebalkan. Anak-anak Indonesia kini mengolok-olok sepak bola Korea. Sepak bola Korea mungkin gagal, tapi ini adalah sesuatu yang dilakukan Shin Tae-yong dengan baik. Keberuntungan Jepang memang membaik, namun tampaknya tidak demikian dengan Korea. Indonesia sudah maju, tapi negara kita malah terpuruk. Terpuruk. Sepertinya kita tertinggal satu langkah dari Indonesia. Saya didorong mundur dari lini tengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, kalah saja. Kalaupun menang, bagaimana mungkin bisa mengalahkan Uzbekistan dan Arab Saudi dengan skill ini? Sepak bola Korea saat ini membuat frustasi. Kecewa, frustrasi ya. Jepang mau ikut Olimpiade, tapi kita tidak bisa. Apa-apaan Apa ini? Baunya seperti pengaturan pertandingan. Oh enggak lah. Orang keturunan campuran Indonesia dan Belanda mempunyai ginjal yang baik. Gaji Shin Tae-yong harus naik. Ini sangat lucu, Korea kalah dari Indonesia. Oh, ada tambah-tambah lagi ya, Bang? Entah kenapa sepertinya Indonesia mempermainkan negara kita. Memang benar kalau kemampuan Korea tidak bisa menandingi Asia Tenggara. Peringkat 23 diinjak-injak oleh peringkat 134. Ini jelas memalukan.
Indonesia punya fisik yang bagus? Apakah karena banyak penduduknya yang ras campuran? Sintayong adalah negara jajahan Belanda sehingga Indonesia menaturalisasikan seluruh orang Belanda Indonesia. Cowok Indonesia punya perawakan Eropa. Oh, Finalnya diprediksi adalah Indonesia dan Jepang. mudah-mudahan Indonesia dan Jepang. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video mengenai tentang komentar fans Korea Selatan setelah dikalahkan Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23. Secara rangkumannya guys, saya melihat komentar-komentar yang telah pun kita dengar yang dibaca oleh admin sebentar tadi. Wah, begitu sangat kecewa. Saat hari ini guys, Indonesia bersenang-senang meraih kemenangan di atas kemenangan timnas Indonesia U23 berjaya mengalahkan Korea Selatan. Korea Selatan berada di peringkat 23 guys, dikalahkan oleh Indonesia yang berada di peringkat kedudukan FIFA ranking 134. Terlalu jauh, terlalu signifikan, jauh bedanya guys. Tetapi inilah sepak bola yang sentiasa sememangnya mempunyai banyak kejutan-kejutan seperti mana yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Indonesia guys bernyawa, memberikan harapan, tidak berputus asa ya, terus menerus melangkah jauh seperti ini, pergi ke semifinal dan bakal ketemu dengan di antara Uzbekistan dan juga Arab Saudi. Mudah-mudahan Indonesia akan terus gemilang melaju ke peringkat final dan sekaligus juga melayakkan timnas Indonesia ini ke Olimpiade di Paris 2024. Sebab seperti inilah catatan sejarah guys yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Saya masih lagi terkesan ya guys ya ketika melihat perlawanan di antara timnas Indonesia versus Korea Selatan ya. Dengan perkara ini guys membuatkan kita nampak bahwa apa yang kita lihat, pembangunan, perubahan daripada timnas Indonesia itu membuktikan dalam sepak bola ini tidak mustahil untuk kita melangkah sejauh seperti apa yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Korea Selatan sekelas dunia guys, tidak terkata-kata sehingga kan pelatih Korea Selatan juga sepertinya tidak percaya ya, dan itu membuatkan mereka sangat-sangat terasa malu dengan apa yang telah terjadi. Seperti mana fans Korea Selatan ini mereka merasa malu. Kenapa terlalu sangat-sangat signifikan, terlalu orang bilang nampak ranking 134 bisa mengalahkan ranking ke-23 seperti Korea Selatan. Dan Korea Selatan ini juga mempunyai nama yang sangat-sangat kuat di dalam era Piala Dunia sepak bola dunia ini juga. Jadi apapun guys, saya ucapkan tahniah dan selamat guys kepada timnas Indonesia U23. Saya lagi guys merasa puas ya, merasa gembira, bangga karena seperti Indonesia ini berjaya melangkah ke semifinal. Insyaallah mudah-mudahan Indonesia akan terus lolos ke peringkat yang seterusnya dan kita sama-sama doakan. Sepertinya Uncle juga masih bisa belum tidak lena tidur guys, karena apa orang bilang memikirkan kehebatan timnas Indonesia ini yang orang bilang sangat-sangat luar biasa. Menangnya tuh guys sangat-sangat luar biasa. Oke guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.